Kita sedang berdiri di tengah pusaran yang tak kasat mata. Namun daya rusaknya terasa sampai ke pori-pori politik dan ekonomi negeri. Dunia sedang batuk, dan Indonesia bersiap menghadapi demam tinggi. Bukan hanya karena angka-angka defisit atau lonjakan tarif dari negeri adidaya, tapi karena bayangan retaknya fondasi kekuasaan sendiri yang mulai tampak di balik layar. Ketika Amerika Serikat memutuskan menampar barang-barang Indonesia dengan tarif dagang 32%, bukan sekadar laba ekspor yang terancam. Yang lebih genting adalah goyahnya keseimbangan politik dalam negeri. Guncangan ekonomi semacam ini bukan hanya soal neraca dagang, melainkan tentang bagaimana kekuasaan bertahan saat tanah di bawahnya mulai retak. Sebab kekuasaan bukan hanya dibangun dari konsensus, tapi juga dari rasa aman akan masa depan. Lihatlah lingkar kekuasaan yang selama ini diam, penuh kalkulasi dan permainan senyap. Dalam ketidakpastian global, para oportunis bermunculan, menari di atas kecemasan publik, mengais pengaruh dalam kekosongan arah. Mereka bukan ancaman dari luar pagar, melainkan benih-benih keretakan yang tumbuh dari dalam dinding istana itu sendiri. Dan jika tidak ada manuver tegas, bukan tak mungkin, mereka akan menjadi badai yang menggulung stabilitas. Negara ini tak bisa diselamatkan hanya dengan retorika atau nostalgia kejayaan masa lalu. Ia butuh gebrakan, butuh langkah radikal yang bukan sekadar simbolik, tapi strategis dan revolusioner. Prabowo sebagai nahkoda di tengah dua gelombang besar ekonomi dan politik, tak bisa hanya menjadi pengamat. Ia harus menjadi pemutus arah, bukan sekadar penafsir situasi. Sebab jika tidak, sejarah akan mencatat bukan hanya kegagalan kebijakan, tapi juga kelumpuhan visi dalam menghadapi zaman yang menuntut keberanian lebih dari sekadar stabilitas. Di titik ini, bukan soal apakah kita mampu bertahan, tapi apakah kita berani berubah.